adik-adik semuanya. Gimana kabar adik-adik? Sehat semua kan? Nah, jumpa lagi nih kita di program kita Jam Kids. Masih ingat nggak yel-yel kita? Masih ingat nggak Kak Prina? Kita coba yuk. Ayo Kak. Coba sama-sama ya. Adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Jesus, you are my protector. Kita coba lagi yuk Kak. Kayaknya kurang semangat ya Kak ya. Ada masih lemes. Sekali lagi ya. Jesus, you are my protector. Wah, sebelum mulai jangan lupa pesen kakak-kakak supaya rapiin mainannya dulu dan kita mau bersikap baik sebelum mulai sekolah minggu. Sebelumnya kita doa dulu ya. Kita mau tutup mata dan lipat tangan. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Pimpin kami dalam sekolah minggu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau nyanyiin satu lagu nih yang kita sering nyanyiin di sekolah minggu. Pasti adik-adik kangen buat nyanyiin. Yuk kita nyanyiin lagu bareng-bareng. Apa ya Kak itu ya? Punya tangan ya? Punya ya? kaki, punya mulut. Oh iya Nah, benar. masih ingat kan? Hati-hati gunakan tanganmu. Ayo kita mulai yuk adik-adik yuk. Ayo semuanya. Semangat ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Teling, teling. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan pinggulmu. Hati-hati gunakan pinggulmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan pinggulmu. Apalagi ya Kak Prina? Kayaknya kurang semangat ya. Ulang lagi yuk dari awal ya. Ulang lagi ya adik-adik. Kurang semangat nih. Hati-hati gunakan tanganmu. Tepuk tangan saja. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Yang punya kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan pinggulmu. Hati-hati gunakan pinggulmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan pinggulmu. Tangan, mulut, kaki, mata, pinggul. Amin. Wah Kak Prina, ternyata
kita harus hati-hati ya menggunakan seluruh organ tubuh kita. Iya Kak Meta, kalau kita nggak hati-hati, Tuhan Yesus pasti tidak suka. Jadi tangan, mulut, kaki, mata, pinggul semua kita harus hati-hati melakukannya. Tapi Kak, lagi corona gini, aku sebenarnya takut nih Kak. Kak Meta jangan takut, karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Seperti lagu kita yang satu ini, yaitu Aku Tak Takut. Yuk sama-sama ya adik-adik ya. Aku tak takut di malam yang gelap. Aku tak takut jika sendiri, karena ku tahu Tuhan beserta, malaikat Bapakku menjaga. Kemana ku pergi, Tuhanku ada, tak pernah ditinggalkan. Hatiku bahagia jadi anaknya Bapa di surga. Adik-adik, yuk kita ulang lagi sekali lagi ya dari awal ya. Aku tak takut di malam yang gelap. Aku tak takut jika sendiri, karena ku tahu Tuhan beserta, malaikat Bapakku menjaga. Kemana ku pergi, Tuhanku ada, tak pernah ditinggalkan. Hatiku bahagia jadi anaknya Bapa di surga. Bapa di surga. Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ya, baik banget Tuhan mau jagain kita. Iya Kak Meta, kalau kita ketakutan, kita langsung berdoa, manggil nama Tuhan. Nah kali ini kita mau nyanyi apa lagi? Mau masuk firman ya Kak ya? Iya, sebelum kita masuk firman sekolah minggu, kita nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sembahmu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin kami di dalam puji-pujian. Tuhan, kami mau menjadi anak yang baik saat mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami ya, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi adik-adik, sampai ketemu lagi bersama saya Kak Plina. Tapi kali ini Kak Plina tidak membawa pujian, tapi mau cerita. Tapi sebelum cerita, kakak mau ngajak adik-adik dulu untuk games. Nah, gamesnya nih ada aturannya. Seperti kalau misalnya Kak Plina bilang, Tuhan Yesus berkata, harus diikuti ya. Tapi kalau Kak Plina bilang, iblis berkata, nggak boleh diikuti. Nah, kita mulai gamesnya. Ayo berdiri dulu. Berdiri semuanya. Oke, kita mulai. Tuhan Yesus berkata, tepuk tangan. Iblis berkata, tepuk tangan. Nah, gamesnya begitu seperti itu adik-adik. Jadi kalau iblis berkata, apapun yang dikatakan iblis, kita nggak boleh mengikuti ya. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, kita ikuti. Oke, kita mulai. Gamesnya nggak banyak kok, cuman sebentar. Tuhan Yesus berkata, jalan di tempat. Ayo jalan di tempat. Ayo jalan di tempat. Tuhan Yesus berkata, duduk manis. Tuhan Yesus berkata, mari kita dengarkan firman. Oke, sekian games kita hari ini. Nah, kakak mau memulai dari firman. Ini hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Nah, adik-adik tahu nggak apa sih artinya setia itu? Apa sih artinya kesetiaan? Mungkin ada yang bilang kesetiaan mau melakukan pekerjaan sampai selesai. Ada yang bilang belajar sampai selesai. Nah, semuanya itu benar adik-adik. Nah, kalau kesetiaan itu misalnya melakukan suatu pekerjaan dari awal, pertengahan sampai akhir, semuanya harus selesai. Seperti halnya adik-adik ketika belajar nih, kalau dari awal belajar rajin, pertengahan, terus sampai ujian, pasti hasilnya akan memuaskan dan nilainya pasti sangat bagus ya adik-adik ya. Artinya adik-adik setia belajar sampai tuntas. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus begitu setia sampai mati di kayu salib.
kita belajar tentang kesetiaan Tuhan Yesus. Begitu juga ketika murid-murid Tuhan Yesus mau ditinggalkan Tuhan Yesus di bumi ini, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, adik-adik, nanti kalau saya pergi dari dunia ini terangkat ke surga, kalian harus tetap kembali ke Yerusalem dan berkumpul di sana sampai Roh Kudus turun atas kalian. Nah, murid-muridnya ini adik-adik semuanya menurut apa kata Tuhan Yesus. Mereka setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka ngapain? Mereka berdoa. Mereka tidak takut entah kapan nih janjinya akan ditepati sama Tuhan. Roh Kudus itu turun. Mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin 1 minggu, mungkin juga 1 bulan. Tidak ada yang tahu kapan. Tapi dengan setia, murid-murid Tuhan Yesus ini menunggu apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Mereka menunggu, ada yang berdoa, ada yang bekerja, tetapi mereka tetap berkumpul di Yerusalem, tidak pergi kemana-mana. Mereka dengan setia menunggu sampai suatu hari, apa yang dijanjikan Tuhan itu turun atas mereka. Nah, kesetiaan mereka itu sampai mereka mendapatkan Roh Kudus itu turun atas mereka. Akhirnya mereka mendapatkan apa adik-adik? Banyak yang mereka dapatkan. Mereka bisa berkhotbah, mereka bisa berbahasa dari berbagai bahasa. Mereka juga bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit dan juga menyembuhkan orang yang buta. Yang buta bisa melihat. Karena mereka dengan setia Tuhan memberikan mereka cuma-cuma hadiah. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Mereka bisa membuka mata orang yang buta. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita. Kalau kita sehari-harinya tidak setia kepada orang tua kita, kita tidak akan bisa selamat sampai dewasa. Misalnya nih adik-adik, orang tua nih, lagi ini kan kebanyakan adik-adik ini banyak di rumah, belajar dari rumah ya, dari pandemi ini. Terus kemudian orang tua bilang begini, saya mau pergi dulu kerja ya adik-adik ya. Saya mau pergi kerja, terus setelah pergi kerja orang tuanya sudah menyiapkan makanan di rumah. Orang tua sudah bilang nanti makan siang jam 12 sampai jam 1. Jangan lupa makan siangnya. Terus tapi karena mungkin sesuatu hal atau mungkin karena games, terus tiba-tiba kita lupa makan siang. Nah, kalau kita lupa makan siang apa yang terjadi adik-adik? Mungkin kita perut kita sakit, atau kepala kita pusing. Nah, kalau kita nggak mengikuti kata orang tua kita, maka yang kita dapatkan bisa menjadi penyakit mah. Nah, alangkah baiknya adik-adik, kalau kita mau mendengarkan orang tua kita, setia dengan orang tua kita supaya kita bisa sehat. Nah, begitu susah ya sekarang adik-adik ya, begitu juga berteman. Sulit banget sekarang mencari teman-teman yang setia. Sangat sulit adik-adik. Kalau kita berteman tidak setia kan tidak enak ya adik-adik ya. Misalnya kita berteman dengan dia, kita cerita apa-apa dengan dia, tapi ternyata teman kita ini nggak setia. Dia bercerita kemana-mana apa yang kita ceritakan. Enak nggak adik-adik? Pasti nggak enak. Nah, kita harus mengikuti bagaimana Tuhan Yesus dengan setia sampai di kayu salib ketika dia harus dilemparin kemana-mana, ketika dia jalan, dibenci orang, tapi Tuhan Yesus dengan setia melakukan apa yang diperintahkan Bapa di surga. Sampai suatu hari, adik-adik, Tuhan Yesus mendapatkan mahkota setelah dia disalib di kayu salib. Oke adik-adik, sampai di sini firman kita hari ini. Kakak percaya adik-adik selalu setia mengikuti kata orang tua, setia seperti Tuhan Yesus supaya kita mendapatkan mahkota dari Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami senantiasa setia kepadamu. Ampuni kami atas kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita ketemu dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sekali lagi kakak ulang, Galatia 5 ayat 22.
buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jangan lupa ya adik-adik ya, dikirim ayat hafalannya. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini. Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami serahkan sepenuhnya anak-anak ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.